Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Rahman. Saya ingin melanjutkan materi untuk playlist pemrograman berbasis objek. Materi berikutnya yang akan saya bahas adalah exception dan threading. Kita bahas secara materi terlebih dahulu. Exception atau eksepsi ini adalah kondisi abnormal yang terjadi pada saat suatu perintah dieksekusi. Ketika eksepsi terjadi pada suatu metode, ada dua pilihan yang dapat dilakukan. Pertama, ada menangani sendiri eksepsi dan meneruskannya keluar atau throw. Keyword eksepsi ini sendiri ada try, catch, finally, throw, dan throws menggunakan S. Penanganan eksepsi. Nah, di sini bisa kita lihat bisa try, catch, ada finally juga akhirnya ya. Tipe eksepsi ada 3, yaitu eksepsi yang tidak dicek, error, dan eksepsi yang dicek ya. Maksudnya error ini eksepsi yang error. Pertama ada eksepsi tidak dicek ya. Kita tarik dulu. Eksepsi ini dibuat agar program kita bisa berjalan walaupun ada kesalahan. Jadi tetap dilakukan eksekusi. Kita bahas dulu untuk bagian eksepsi tidak dicek. Pada bagian eksepsi tidak dicek, di sini kita coba jalankan demo eksepsi ya. Nah, program tetap bisa berjalan throws IO exception walaupun hasilnya tidak ada. Nah, eksepsi error. Yang tadi yang pertama eksepsi tidak dicek. Ya. Yang pertama tadi pada bagian demo eksepsi ini saat di run bisa di run tidak ada error tapi hasil compile-nya gagal. Kenapa? Karena pada bagian eksepsi tidak dicek, ini semua eksepsi bertipe runtime exception dan turunan tidak harus secara eksplisit. Program ini dapat dikompilasi, bisa kita kompilasi ya, bisa jalan. Tapi akan mengeluarkan pesan eksepsi dan eksekusi berakhir. Ya. Ini gagal, build failed. Walaupun bisa dijalankan, tapi gagal. Kemudian berikutnya adalah eksepsi error. Tipe eksepsi error ini seharusnya tidak ditangani dengan blok try catch karena berhubungan dengan Java Runtime System. Error ini merupakan eksepsi yang sangat kritis dan tidak perlu ditangani oleh program kita. Sementara pada ini kita run, bisa berjalan, successful juga, tapi hasilnya tetap tidak ada eksepsi error. Ya. Kemudian ada eksepsi yang dicek. Eksepsi yang dicek ini, semua eksepsi yang bukan turunan kelas runtime action adalah eksepsi yang harus ditangani dengan blok try catch. Jadi ditangani dengan try catch, tidak bisa dikompilasi apabila eksepsi tidak bisa ditangani. Pada bagian awal ini, ya, tetap bisa dikompilasi. Yang pertama bisa dikompilasi walaupun ada pesan error. Kedua bisa dikompilasi, bisa jalan juga, tapi hasilnya tidak ada, kosong. Kemudian pada eksepsi yang dicek ini tidak bisa dieksepsi apabila program tidak bisa dikompilasi apabila eksepsi tidak ditangani. Ya. Di sini keluar hasilnya, file berhasil dibuat. Artinya apa? Eksepsinya bisa ditangani dengan baik. Ya. Eksepsi 3. Maka akan berjalan dengan baik. Itu perbedaannya antara 1, 2, dan 3. Ya. Kita lanjut pada materi berikutnya. Mengapa eksepsi ini penting? Ya karena kita ingin program kita bisa memperbaiki kesalahan akibat eksepsi dan terus melanjutkan eksekusi seolah-olah tidak pernah terjadi eksepsi. Ya sederhananya seperti tadi. Program kita bisa jalan terus walaupun ada error di sana. Ya. Kita coba jalankan 4 dan 5. Nah, di sini menggunakan try catch. Kita run file. Terjadi eksepsi karena pembagian 0 setelah blok try catch ya. Terjadi maka di bagian terakhir di throwable setelah blok try catch terjadi. Jadi yang di print line adalah bagian sini ya, terjadi eksepsi dengan 0. Oke. Ini get message-nya tidak terlalu penting mungkin ya, hanya ada copyright atau trademark seperti itu. Taran saja. Terjadi eksepsi karena pembagian 0. Karena pembagian dengan 0 ya. Ada 0 di sini. Terjadi eksepsi.
karena selesai semuanya ya, perintah yang ini bisa jalan. Kalau ini yang tidak jalan maka akan ke sini, maka akan ke sini. Karena di sini sudah terjadi jalan, langsung ke perintah terakhir yaitu print line setelah blok try catch. Setelah blok try catch, karena ini try dan catch, muncul terjadilah eksepsi karena pembagian dengan 0. Ya, mengapa eksepsi penting? Ya karena itu tadi ya. Program bisa memperbaiki kesalahan dan terus melanjutkan eksekusi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada demo eksepsi 5 ya. Di sini sebelum pembagian 100.0 dibagi 5. I-nya sama dengan 5. 100 0-nya sudah kita deklarasikan di sini. Berapa? 20. Ya. Bagian finally dijalankan. Bagi 4 25. Bagian finally dijalankan lagi. Ini ya, bagian finally dijalankan. Koma. Hasilnya 33,3. Dibagi 2 hasilnya 50, dibagi 1 hasilnya 100, dibagi 0 hasilnya infinity. Bagian finally dijalankan dan program selesai. Kenapa? Karena sudah pembagiannya habis. Pembagiannya I-nya 5 kurang lebih dari sama dengan 0. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4 dan stop di 5 karena ini adalah 5. Kalau kita taruh di sini 6, maka otomatis setelah kita run ada angka 6 yang paling atas ya. Kalau ini kita ubah jadi lebih dari sama dengan 1, maka pembagian 0 akan hilang. Kita run. Nah, maka terakhirnya adalah 100 tetap hasilnya. Bagian finally dijalankan. Perintah sudah selesai. Jadi seperti terjadi perulangan di sini ya. Ini untuk eksepsi. Kenapa eksepsi penting? Itu tadi ya. Program kita memperbaiki kesalahan akibat eksepsi dan terus melanjutkan eksepsi seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian di eksepsi ini ada throw dan throws. Throw digunakan untuk melontarkan eksepsi dan throws digunakan untuk memberitahu bahwa suatu metode ada kemungkinan menghasilkan suatu eksepsi. Jadi eksepsi ini ya, eksepsi itu sendiri sebenarnya arti dari pengecualian. Coba kita buka dulu demo throw dan demo throws ya. Nah, eksepsi sebelum throw. Eksepsinya dijalankan, inilah. Eksepsi runtime exception. Runtime exception. Eksepsi runtime exception. Ya. Eksepsinya dilontarkan. Sementara pada throws, nah, pada bagian throws ini diberitahu kemungkinan ada menghasilkan suatu eksepsi. Jadi metode A, metode B jalan ya. Walaupun di sini ya throws IO exception. Berbeda dengan yang tadi, ini melontarkan eksepsi, sementara ini ada kemungkinan menghasilkan suatu eksepsi, memberitahu bahwa suatu metode ada kemungkinan melakukan eksepsi. Tapi di sini tidak ada ya. Bisa berjalan dengan baik. Throws IO exception. Mungkin apabila kita sangkutkan demo throw ini hampir sama dengan demo eksepsi 1 dan demo throws ini hampir sama dengan demo eksepsi yang lain-lainnya.